Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sir Wahid dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan akhiran NIM 070. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis komparatif mengenai stratifikasi sosial yang terdapat di dua negara, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Namun sebelum kita lanjut dengan penjelasan tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi sosial merupakan sebuah sistem yang mengkategorikan seseorang dalam suatu kelas sosial berdasarkan kualitas yang dimiliki. Adapun sifat-sifat stratifikasi sosial yang berbeda. Menurut J. Milton Yenge pada tahun 1966, sifat stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, stratifikasi sosial tertutup, di mana sistem bersifat kaku atau statis, dengan anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Kemudian ada pun juga stratifikasi sosial terbuka, di mana sistem bersifat lebih dinamis dengan anggota masyarakat dapat memperoleh status yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Selanjutnya terdapat jenis stratifikasi sosial berdasarkan hal-hal yang dikategorikan, yaitu pertama horizontal, didasari oleh perbedaan suku, agama, dan ras, dan kedua vertikal, yang didasari oleh perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan hal lain yang dicapai maupun diturunkan. Terakhir, ada pun juga terdapat jenis stratifikasi sosial berdasarkan status individu yang dikelompokkan, yaitu pertama perbudakan, yaitu pemilikan orang tertentu oleh orang lain secara paksa melalui berbagai hal, baik perang maupun permasalahan ekonomi. Kedua, yaitu kasta, yang merupakan pengelompokan status individu yang bersifat herediter dan memiliki status ritual tertentu. Dan ketiga, kelas, yaitu pengelompokan status individu berdasarkan status sosial, kekayaan, dan kekuasaan atau power yang telah diperoleh, status pendidikan, dan hal-hal lain yang tercapai. Pertama kita masuk ke Amerika Serikat atau stratifikasi sosial yang terdapat dalam Amerika Serikat. Dalam sistem sosial atau stratifikasi sosial di Amerika Serikat terdapat 3 kelas, yaitu kelas bawah yang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari pendapatan median, kemudian kelas menengah yaitu memiliki pendapatan yang sedang atau median, dan ketiga kelas atas yang memiliki pendapatan yang lebih banyak dari pendapatan median. Nah, sebelumnya terdapat kelas budak yang terdiri atas individu yang datang ke benua Amerika sebagai budak. Kelas budak dianggap sebagai kelas yang paling rendah karena mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, ataupun kebebasan. Para budak berperan melayani kelas-kelas lainnya tidak dapat hidup sendiri ataupun merasakan privilege selayaknya kelas lain. Meskipun begitu, para budak dapat mengubah status sosialnya melalui pembebasan, baik oleh majikannya maupun secara paksa. Seperti yang terjadi pada saat berkobarnya Perang Saudara Amerika di pertengahan abad ke-19. Nah, kelas budak akhirnya dibubarkan setelah penetapan amandemen ke-13 terhadap Konstitusi Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Saudara yang menyebabkan penghapusan sistem perbudakan. Di masa sekarang, kelas teratas di Amerika Serikat memperoleh setidaknya 32% dari total kekayaan yang ada dan memiliki pengaruh yang sangat tinggi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, di bidang bisnis, dan bahkan pemerintahan. Meskipun begitu, seseorang individu dapat mengubah status sosialnya dan naik dalam stratifikasi dengan mudah, dikarenakan kebijakan yang memungkinkan kebebasan berbisnis yang tinggi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini juga dipaparkan dalam sebuah konsep yang kerap disebut sebagai American Dream atau mimpi Amerika. Selanjutnya kita masuk ke Rusia atau stratifikasi sosial Rusia. Nah, sejarah stratifikasi sosial di Rusia dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa kekuasaan Tsar, masa Uni Soviet, dan masa modern. Nah, pada masa kekuasaan Tsar, terdapat 2 kelas yang hidup di Rusia, yakni kelas aristokrat dan kelas hamba sahaya atau budak. Nah, kelas aristokrat terdiri atas para bangsawan dan elit yang menguasai segala aspek kehidupan masyarakat dalam sebuah sistem yang disebut aristokrasi. Sedangkan kelas hamba sahaya terdiri atas pelayan, budak, ataupun pekerja lainnya yang memiliki kekayaan yang sangat kecil dan hanya berperan melayani kelas aristokrat. Nah, kemudian jatuhnya Tsar pada tahun 1917 menimbulkan dibentuknya Uni Soviet dan perubahan sosial yang sangat besar, yakni berubahnya sistem monarki absolut dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme yang berhaluan komunis.
Nah, perubahan ini menimbulkan munculnya dua kelas yang baru, yakni kelas elit yang terdiri atas anggota Partai Komunis dan kelas proletariat yang terdiri dari buruh, petani, serta pekerja lainnya yang tingkat kekayaannya disamaratakan. Nah, Rusia kembali mengalami perubahan sosial yang besar pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet dan dibentuknya Federasi Rusia. Ideologi komunisme yang menjadi ideologi negara tersebut dihapuskan sehingga menimbulkan bangkitnya ideologi kapitalisme. Hal ini menyebabkan munculnya kelas atas, terdiri atas individu yang meraih kekayaan yang cukup besar dan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Rusia. Sistem ini seringkali dianggap sebagai suatu oligarki. Selain itu, terdapat juga dua kelas lain, yakni kelas bawah dan kelas menengah. Munculnya kelas menengah menandakan tingkat kemiskinan yang menurun, serta kebebasan yang lebih terbuka dan memungkinkan mobilitas sosial yang masih terbatas. Nah, kesimpulannya, kedua negara ini memiliki stratifikasi sosial yang cukup berbeda, di mana sistem yang terdapat di Amerika Serikat lebih terbuka dan dinamis dibanding sistem yang ada di Rusia. Meskipun begitu, kedua negara memiliki peran kelas yang relatif sama, di mana kelas teratas memiliki pengaruh atau kekuasaan yang tertinggi dibanding kelas lain. Sekian pemaparan analisis komparatif dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.